Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan mengenai kemampuan berpikir nalar matematis dan self-efficacy. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, Bapak Dedi Nurjamil MPD. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Ayu Kania Dewi dengan NPM 1921511016 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Baik, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai kemampuan berpikir nalar matematis. Nah, di sini sudah terdapat beberapa definisi kemampuan berpikir nalar matematis, yaitu menurut Turmudi dalam Sumartini 2015 mengatakan bahwa kemampuan penalaran matematis merupakan suatu kebiasaan otak, seperti halnya kebiasaan yang lain yang harus dikembangkan secara konsisten menggunakan berbagai macam konteks. Mengenal penalaran dan pembuktian merupakan aspek-aspek fundamental dalam matematika. Apabila kemampuan berpikir nalar tidak dikembangkan pada peserta didik, maka bagi peserta didik matematika hanya akan menjadi materi yang sangat mengikuti prosedur dan meniru contoh-contoh tanpa mengetahui makna. Salah satu tujuan terpenting dari pembelajaran matematika adalah mengajarkan kepada peserta didik penalaran logika. Melalui penalaran, peserta didik diharapkan dapat melihat bahwa matematika merupakan kajian masuk akal dan logis. Komitmen yang kuat untuk mencapai keinginan dan menyelesaikan tantangan atau masalah merupakan kemauan yang harus muncul dalam diri siswa. Pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada penalaran dapat dilakukan guru dalam memperhatikan kondisi lingkungan peserta didik. Pembelajaran matematika yang dianggap sebagai pembelajaran yang menekankan pada faktor kognitif saja, padahal untuk pengembangan kecakapan dalam kepribadian peserta didik adalah tugas semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Menghadapi kondisi itu, pembelajaran matematika harus mengubah citra mekanistik menjadi humanistik yang menyenangkan. Selanjutnya, menurut Gardner, dalam Konita et al. 2019 mengungkapkan bahwa penalaran matematis adalah kemampuan menganalisis, menggeneralisasi, mensintesis, memberikan alasan yang tepat, dan menyelesaikan masalah yang tidak rutin. Kemampuan seseorang dalam mengurai sesuatu materi menjadi bagian-bagian dan menghubungkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya, sehingga ia bisa mengetahui materi tersebut secara keseluruhan dengan jelas dan mengumpulkan serta menganalisis sebuah informasi, menyelesaikan sebuah masalah, dan juga mengambil keputusan. Generalisasi adalah pemaparan tentang hubungan beberapa konsep atau pengertian yang diterapkan dalam situasi yang lebih berhubungan beberapa konsep dalam situasi yang lebih umum. Penalaran ini mencakup pengamatan contoh-contoh khusus dan menemukan pola atau aturan umum. Penalaran generalisasi dapat pula diartikan memperluas domain yang dihasilkan dari pemikiran matematis dan pemecahan masalah yang dapat diaplikasikan dengan menyatakan kembali hasil-hasil yang lebih umum. Selanjutnya, menurut Shadik 2014, penalaran matematis merupakan kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Dengan penalaran matematis, peserta didik dapat menyusun bukti yang ada dengan mengajukan dugaan yang menarik dan menarik kesimpulan dengan benar terhadap permasalahan matematika. Pembentukan pola pikir secara bernalar, khususnya penalaran matematis, yang membentuk kemampuan peserta didik tersebut. Pengembangan kemampuan peserta didik dalam pelajaran matematika juga sangat diperlukan untuk memecahkan masalah dengan bernalar matematis. Penalaran matematis bisa disebut juga sebagai penalaran mengenai objek matematika seperti aljabar, geometri, dan lain sebagainya. Penalaran matematis berkaitan erat dengan cara berpikir mengenai permasalahan-permasalahan matematika untuk memperoleh penyelesaian dengan mensyaratkan untuk memilah apa yang penting dan yang tidak penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir nalar matematis adalah kemampuan menganalisis, menggeneralisasi, mensintesis melalui proses berpikir dan dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang sudah valid atau dapat dipertanggungjawabkan. Penalaran matematis merupakan salah satu kemampuan yang perlu dan penting yang harus dikuasai oleh setiap orang. Kemampuan penalaran berlangsung ketika seseorang berpikir tentang suatu permasalahan atau menyelesaikan masalah. Dari beberapa definisi penalaran yang dipaparkan oleh para ahli, mengarah pada suatu pengertian, yaitu penalaran sebagai suatu aktivitas atau proses penarikan kesimpulan yang ditandai dengan adanya langkah-langkah atau proses berpikir. Kemampuan penalaran matematis membantu siswa dalam menyimpulkan dan membuktikan suatu pernyataan, membangun gagasan baru sampai pada penyelesaian masalah-masalah dalam matematika. Oleh karena itu, kemampuan penalaran matematis harus selalu dibiasakan dan dikembangkan dalam setiap pembelajaran matematika. Romadina dalam Hendriana 2017 yang merujuk pedoman teknis peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 506 2004 merinci indikator kemampuan penalaran matematis sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, diagram, lalu mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika, lalu kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, menarik kesimpulan dan pernyataan, memeriksa kesohihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Secara garis besar, kemampuan penalaran matematis dibagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif merupakan cara berpikir di mana dari pernyataan umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan menggunakan silogisme atau konstruksi penalaran yang didasarkan pada aturan yang telah disepakati. Sedangkan untuk penalaran induktif merupakan cara berpikir di mana ditariknya suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Demikian juga dengan tim PPPG dalam Syadik 2014 mengemukakan penalaran induktif merupakan suatu kegiatan, proses, atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar. Indikator penalaran deduktif menurut Sujadi dalam Kusumaningrum 2017 sebagai berikut. 1. Menyusun bukti terhadap kebenaran solusi. 2. Mampu memeriksa kesohihan suatu argumen. 3. Mampu menarik kesimpulan dari pernyataan matematika dalam soal matematika. Selanjutnya, indikator penalaran induktif menurut Aji dan Rostika dalam Kusumaningrum 2017 sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengajukan dugaan, lalu mampu melakukan manipulasi matematika, lalu mampu menemukan sifat atau pola untuk menganalisis situasi matematika. Nah, selanjutnya manfaat berpikir nalar matematis. Di antaranya, yang pertama, kemampuan penalaran menjadi salah satu tujuan dalam pembelajaran matematika di sekolah, yaitu melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, serta mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan ide-ide melalui lisan, tulisan, gambar grafik, peta, diagram, dan lain sebagainya. Depdiknas 2006. Lalu selanjutnya secara rinci diuraikan dalam KTSP dalam Depdiknas 2006, peserta didik harus memiliki kemampuan menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.
Dan yang terakhir, dengan berpikir nalar matematis, seseorang akan membangun kepercayaan tanpa kecemasan untuk menyelesaikan masalah. Dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang sedang dikaji, oleh karena itu, kita bisa menghadapi setiap permasalahan dan menjelajahi kehidupan ini dengan berpikir nalar matematis. Berdasarkan dua tipe kemampuan penalaran matematis, yaitu penalaran deduktif dan induktif, berikut beberapa contoh soal berdasarkan tipe kemampuan penalaran matematis. Yang pertama, contoh soal kemampuan penalaran matematis dalam memecahkan masalah trigonometri yang mengukur indikator kemampuan penalaran deduktif. A. Menyusun bukti terhadap kebenaran solusi. Untuk contoh soalnya, diketahui bahwa aturan sinus seperti di bawah ini, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Buktikan aturan sinus tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya di sini ada segitiga ABC. Nah, perhatikan segitiga ACD yang tegak lurus dengan D, di mana untuk sin A-nya itu sama dengan CD per AC. Kemudian CD sama dengan AC dikali sin A. Sehingga didapatkan CD sama dengan B dikali sin A. Untuk persamaan pertama, lalu perhatikan segitiga BCD yang tegak lurus dengan D, di mana sin B sama dengan CD per BC, lalu CD sama dengan BC dikali sin B, sehingga CD sama dengan A dikali sin B untuk persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2, didapat B dikali sin A sama dengan A dikali sin B, atau dapat ditulis A per sin A sama dengan B per sin B, itu untuk yang pertama. Kemudian perhatikan segitiga ABE yang tegak lurus dengan E. Nah, di sini sin B sama dengan AB per AE, di mana untuk AE itu sama dengan AB dikali sin B, lalu AE sama dengan C dikali sin B. Kemudian perhatikan segitiga ACE yang tegak lurus dengan E, di mana sin C itu sama dengan AE per AC. Didapat AE itu sama dengan AC dikali sin C, dan AE sama dengan B dikali sin C. Sehingga didapat C dikali sin B sama dengan B dikali sin C. Atau dapat ditulis B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperolehlah hubungan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, selanjutnya, mampu memeriksa kesohihan suatu argumen. Untuk contoh soalnya, jika luas sebuah segitiga sama dengan 6 akar 6 cm persegi, maka panjang sisi A sama dengan 5 cm, panjang sisi B 6 cm, dan sisi C 7 cm. Periksalah kebenaran pernyataan tersebut. Nah, diketahui untuk panjang sisinya tadi yang A itu 5, yang B 6, yang C-nya itu 7. Dan luas segitiganya itu 6 akar 6. Nah, penyelesaiannya di sini sudah ada rumus luas segitiga. Di mana rumusnya itu S dikali S min 1 dikali S min B dikali S min C. Maaf tadi S min A ya. Nah, kita cari dulu nilai S-nya, di mana rumusnya itu setengah dikali A ditambah B ditambah C. Nah, di sini langsung saja kita substitusikan untuk tadi kan panjang sisi ABC-nya itu sudah diketahui, kita masukkan saja sehingga didapatkan S-nya itu 9 cm. Nah, kita substitusikan langsung ke rumus yang luas segitiga. Nah, kita masukkan sehingga didapat 9 dikali 9 dikurangi 5, dikali 9 dikurangi 6, dikali 9 dikurangi 7. Nah, sehingga didapat untuk luas segitiga ABC-nya itu 6 akar 6. Jadi, luas segitiga ABC-nya itu adalah 6 akar 6 cm persegi, maka pernyataan matematika di atas dinyatakan benar. Selanjutnya, mampu menarik kesimpulan dari pernyataan matematika dalam soal matematika. Untuk contoh soalnya, Pak Badu mempunyai permukaan sebidang tanah yang berbentuk segitiga dengan masing-masing panjang sisinya 13 meter, 20 meter, dan 23 meter.
Dikarenakan ada saudara yang ingin membuat rumah dan membutuhkan sebidang tanah, maka Pak Badu menjual tanah tersebut seharga 500.000 per meter persegi. Berapa uang yang diterima Pak Badu setelah menjual tanah? Lalu kesimpulan apa yang didapatkan dari pernyataan matematika di atas? Nah, untuk penyelesaiannya kita ketahui terlebih dahulu tadi untuk sisi-sisinya itu ada 13, 20, dan 23. Nah, masih sama kita akan menggunakan rumus luas segitiga di mana kita cari terlebih dahulu nilai S-nya dengan mensubstitusikan tadi nilai ABC-nya itu berapa sehingga didapat nilai S-nya itu 28. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus luas segitiga sehingga didapat untuk luas segitiganya itu 129,615 meter persegi. Uang yang dibayar, jadi uang yang dibayar untuk membeli tanahnya itu kita kalikan saja hasil yang luas segitiga tadi dikali dengan 500.000 sehingga didapat 64.807.500. Jadi untuk kesimpulannya itu didapatkan yaitu Pak Badu mempunyai tanah seluas 129,615 meter persegi dan uang yang diterima Pak Badu adalah sebanyak 64.807.500 rupiah dari panjang sisi-sisi tanah yang telah diketahui. Selanjutnya, untuk contoh soal kemampuan penalaran matematis dalam memecahkan masalah trigonometri yang mengukur indikator kemampuan penalaran induktif. Yang pertama, mengajukan dugaan. Untuk contoh soalnya, sebuah segitiga lancip sebarang diketahui ketiga sisinya. Unsur yang diketahui adalah ketiga pasang sisi, seperti pada gambar. Bisa dilihat ya, ada gambar segitiga. Nah, menurut pendapatmu, dapatkah kita mencari besar sudut-sudut segitiga tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, kita bisa menyelesaikannya itu dengan menggunakan aturan kosinus. Perhatikan segitiga ABC di atas dengan T adalah garis bagi pada sisi AB atau sisi C. Pada segitiga BCP, didapat A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah BP kuadrat untuk persamaan 1. Lalu pada segitiga ACP, didapat sin A sama dengan T per AC, maka T sama dengan AC dikali sin A untuk persamaan 2. Lalu cos A sama dengan AP per AC, maka untuk AP sama dengan AC dikali cos A untuk persamaan 3. Nah, substitusikan persamaan 2 dan 3 ke persamaan pertama, sehingga diperoleh untuk nilainya itu A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah BP kuadrat, itu untuk persamaan pertamanya, disubstitusi tadi hasil persamaan 2 dan 3, sehingga didapat cos A sama dengan akar B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi per 2BC. Nah, secara analog akan didapat pula cos B sama dengan akar A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat per 2AC. Dan cos C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat per 2AB. Dilanjut, mampu melakukan manipulasi matematika. Untuk contoh soalnya, diketahui segi 4 ABCD seperti pada gambar bisa dilihat ada segi 4 ABCD. Nah, yang ditanyakannya itu panjang AD itu berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal, kita harus dapat memanipulasi gambar segi 4 ABCD di atas sehingga didapat gambar segitiga ABD seperti pembahasan di bawah ini. Nah, untuk penjelasannya atau penyelesaiannya, perhatikan segitiga BCD dalam segi 4 ABCD pada soal di atas. Segitiga BCD adalah segitiga siku-siku, sehingga panjang BD dapat dicari dengan teorema Pitagoras. Nah, untuk mencari panjang BD, itu kita tinggal masukkan ke rumus BD sama dengan akar BC kuadrat ditambah CD kuadrat.
sama dengan karena panjang BC-nya itu adalah 4 cm dipangkatkan 2 ditambah CD-nya itu 3 cm kita pangkatkan 2 sehingga didapat untuk panjang BD-nya itu adalah 5 cm. Nah, perhatikan segitiga ABD. Di segitiga ABD itu karena panjang BD sudah diketahui, maka panjang AD dapat kita cari dengan aturan kosinus, di mana untuk AD kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BD kuadrat dikurangi 2AB dikali BD dikali cos 45. Sehingga didapat AD kuadrat sama dengan 4 akar 2 dikali 2 ditambah 52 dikurangi 2 dikali 4 akar 2 dikali 5 dikali setengah akar 2. Sehingga untuk nilai AD-nya itu adalah akar 7. Dan yang terakhir, mampu menemukan pola atau sifat untuk menganalisis situasi matematika. Untuk contoh soalnya, pada suatu lingkaran di dalamnya terdapat sebuah segi N beraturan, jari-jari lingkarannya itu 14 cm dan ujung-ujungnya busur tembereng membentuk sudut 60 derajat terhadap titik tengah lingkaran busur. Apa yang dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita misalkan ambil segitiga beraturan di dalam lingkaran tersebut dengan jari-jari lingkaran 14 cm dan ujung-ujung tembereng membentuk sudut 120 derajat. Nah, didapat ya gambar di layar, ada segitiga di dalam lingkarannya, maka bisa didapatkan panjang tali busur dengan menggunakan aturan sinus, di mana untuk sudut C-nya itu sama dengan 120 derajat, sudut A-nya itu sama dengan sudut B, yaitu 30 derajat, lalu panjang AC sama dengan panjang BC, yaitu 14 cm. Nah, AB per sin C sama dengan AC per sin B, di mana untuk sin C-nya itu tadi 120 kita masukkan, dan sin B-nya itu tadi 30, kita substitusikan juga, sehingga didapat AB sama dengan 14 dikali sin 120 derajat dibagi sin 30 derajat. Maka AB sama dengan 14 dikali setengah akar 3 dibagi setengah, dan AB sama dengan 14 akar 3. Jadi nilai tali busur pada segitiga beraturan adalah 14 akar 4, kemudian cari segi 4, segi 5, dan seterusnya, kemudian akan didapatkan sebuah pola. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai self-efficacy. Nah, di sini ada beberapa definisi self-efficacy, di mana yang pertama itu menurut Jenny Ellis Omrod, self-efficacy adalah keyakinan seseorang tentang kemampuannya sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Dampak dari self-efficacy itu sendiri bisa dikatakan penting, bahkan bersifat sebagai motivator utama terhadap keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Orang lain mungkin lebih memilih mengerjakan aktivitas yang yakin dapat mereka lakukan daripada melakukan pekerjaan yang mereka rasa tidak bisa mereka lakukan. Karena itu, dalam self-efficacy, keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki, bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu atau mengatasi sesuatu yang ia akan berhasil dalam melakukannya. Salah satu persepsi seseorang yang menganggap bahwa orang tersebut bisa melakukan sesuatu yang cukup penting untuk mencapai sebuah tujuan. Hal tersebut mencakup tentang perasaan untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan serta secara emosional mereka mampu melakukan hal itu. Lalu yang kedua, menurut Santrok tahun 2007, self-efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang mereka miliki dalam menguasai kondisi dan situasi serta menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi mereka.
Self-efficacy mempengaruhi setiap bidang usaha manusia dengan menentukan keyakinan yang dipegang seseorang mengenai kekuatan mereka untuk mempengaruhi situasi. Self-efficacy sangat mempengaruhi baik kekuatan yang sebenarnya dimiliki seseorang untuk menghadapi tantangan secara kompeten dan pilihan yang paling mungkin dibuat seseorang. Efek ini sangat berkaitan dengan perilaku investasi seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Selanjutnya, ada menurut Woolfolk tahun 2004 mengungkapkan bahwa self-efficacy adalah sebuah penilaian secara spesifik yang berkaitan dengan kompetensi guna mengerjakan sebuah tugas yang spesifik pula, mengacu pada keyakinan pribadi atau kepercayaan individu pada kemampuannya sendiri untuk melakukan tugas-tugas yang ditentukan secara efektif. Biasanya dalam menghadapi permasalahan, seseorang sering merasa takut, bingung, penuh tekanan, ragu, dan cemas akan kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal demikian dapat dipengaruhi oleh self-efficacy. Efikasi diri yang baik akan sangat berpengaruh bagi individu yang memiliki tingkat usaha yang tinggi dalam menghadapi permasalahan. Jika seseorang memiliki efikasi diri yang baik, tentunya akan memiliki perilaku pencarian informasi yang baik pula. Karena melalui efikasi diri yang baik, tentunya seseorang tersebut akan mampu mempengaruhi situasi dan mampu menggunakan kemampuan yang dimiliki dengan maksimal. Dari berbagai pendapat beberapa para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa self-efficacy merupakan keyakinan dalam diri seseorang akan kemampuan yang dimiliki dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Apabila seseorang ingin memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka seseorang tersebut harus didorong terlebih dahulu self-efficacy-nya atau keyakinan dalam dirinya akan kemampuan yang dimiliki. Secara singkat, self-efficacy memiliki arti keyakinan atau kepercayaan seseorang kepada kekuatan diri. Bisa dibilang, efikasi diri adalah percaya diri dalam mengerjakan sesuatu hal tertentu. Bandura membedakan self-efficacy menjadi 3 dimensi, yaitu pertama dimensi level. Dimensi ini mengacu pada derajat kesulitan tugas yang dihadapi, penerimaan dan keyakinan seseorang terhadap suatu tugas berbeda-beda. Persepsi setiap individu akan berbeda dalam memandang tingkat kesulitan dari suatu tugas. Persepsi terhadap tugas yang sulit dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki individu. Ada yang menganggap suatu tugas itu sulit, sedangkan orang lain mungkin merasa tidak demikian. Keyakinan ini didasari oleh pemahamannya terhadap tugas tersebut. 2. Dimensi generality. Dimensi ini mengacu sejauh mana individu yakin akan kemampuannya dalam berbagi situasi tugas, mulai dari dalam melakukan suatu aktivitas yang bisa dilakukan atau situasi tertentu yang tidak pernah dilakukan hingga dalam serangkaian tugas atau situasi sulit dan bervariasi. Lalu yang ketiga, yaitu dimensi strength, di mana dimensi strength ini merupakan kuatnya keyakinan seseorang mengenai kemampuan yang dimiliki ketika menghadapi tuntutan tugas atau permasalahan. Hal ini berkaitan dengan ketahanan dan keuletan individu tersebut dalam pemenuhan tugasnya. Nah, self-efficacy yang lemah dapat dengan mudah menyerah dengan pengalaman yang sulit ketika menghadapi sebuah tugas yang sulit. Sedangkan bila self-efficacy-nya tinggi, maka individu tersebut akan memiliki keyakinan dan kemantapan terhadap kemampuannya untuk mengerjakan suatu tugas dan akan terus bertahan dalam usahanya meskipun banyak mengalami kesulitan dan tantangan. Menurut Bandura, ada 3 macam aspek dalam self-efficacy. Di antaranya 1. Magnitude, yaitu berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas yang dilakukan individu jika dihadapkan dengan tugas-tugas yang disusun menurut tingkat kesulitan, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Maka individu akan melakukan tindakan-tindakan yang dirasa mampu untuk dilakukan dan untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan
bagi masing-masing tingkat. Lalu yang kedua, generality, di mana hal ini berkaitan dengan luas bidang tugas yang dihadapi individu. Lalu yang ketiga, strength. Hal ini berkaitan dengan kuatnya keyakinan seseorang mengenai kemampuan yang dimiliki. Individu yang memiliki kepercayaan yang kuat dalam kemampuan mereka akan tekun dalam usahanya meskipun banyak sekali kesulitan dan halangan. Secara garis besar, self-efficacy terdiri atas dua bentuk, yaitu self-efficacy tinggi dan rendah. Nah, untuk yang pertama, self-efficacy tinggi, individu yang memiliki self-efficacy tinggi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, mampu menangani masalah yang mereka hadapi secara efektif, yakin terhadap kesuksesan dalam menghadapi masalah atau rintangan. Masalah dipandang sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi bukan untuk dihindari, gigih dalam usahanya menyelesaikan masalah, percaya pada kemampuan yang dimiliki, cepat bangkit dari kegagalan yang dihadapi, suka mencari situasi baru. Lalu self-efficacy rendah, ciri-cirinya yaitu lamban dalam atau mendapatkan kembali self-efficacy-nya ketika menghadapi kegagalan, tidak yakin bisa menghadapi masalah, menghindari masalah yang sulit, mengurangi usaha dan cepat menyerah ketika menghadapi masalah, ragu pada kemampuan yang dimiliki, tidak suka mencari situasi yang baru, dan aspirasi dan komitmen pada tugas lemah. Menurut Bandura, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi self-efficacy pada diri individu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu budaya. Budaya mempengaruhi self-efficacy melalui nilai atau values, kepercayaan atau belief, dalam proses pengaturan diri atau self-regulatory process, yang berfungsi sebagai sumber penilaian self-efficacy dan juga sebagai konsekuensi dari keyakinan akan self-efficacy. Melalui faktor budaya, seseorang yang pada dasarnya baik akan menjadi buruk dan jahat karena pengaruh kebudayaan. Maka dari itu, kita harus menjadi pribadi diri sendiri dan menjauhkan diri dari pengaruh budaya. Lalu yang kedua adalah gender. Perbedaan gender juga berpengaruh terhadap self-efficacy. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Bandura tahun 1997 yang menyatakan bahwa wanita lebih efikasinya yang tinggi dalam mengelola perannya. Wanita yang memiliki peran, selain sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai wanita karir, akan memiliki self-efficacy yang tinggi dibandingkan dengan pria yang bekerja. Lalu, sifat dari tugas yang dihadapi. Derajat dari kompleksitas kesulitan tugas yang dihadapi oleh individu akan mempengaruhi penilaian individu tersebut terhadap kemampuan dirinya sendiri. Semakin kompleks tugas yang dihadapi oleh individu, maka akan semakin rendah individu tersebut menilai kemampuannya. Sebaliknya, jika individu dihadapkan pada tugas yang mudah dan sederhana, maka akan semakin tinggi individu tersebut menilai kemampuannya. Lalu yang keempat, insentif eksternal. Faktor ini dapat mempengaruhi self-efficacy individu, yaitu insentif yang diperolehnya. Bandura menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan self-efficacy adalah kompeten continuous insentif, yaitu insentif yang diberikan orang lain yang merefleksikan keberhasilan seseorang. Lalu yang kelima adalah status atau peran individu dalam lingkungan. Individu yang memiliki status yang lebih tinggi akan memperoleh derajat kontrol yang lebih besar sehingga self-efficacy yang dimiliki juga tinggi. Sedangkan individu yang memiliki status lebih rendah akan memiliki kontrol yang lebih kecil sehingga self-efficacy yang dimilikinya juga rendah. Lalu yang terakhir adalah informasi tentang kemampuan diri. Individu yang memiliki self-efficacy tinggi jika ia memperoleh informasi positif mengenai dirinya, sementara individu akan memiliki self-efficacy yang rendah jika ia memperoleh informasi negatif mengenai dirinya. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi self-efficacy ialah antara lain budaya, gender,
sifat dari tugas yang dihadapi, intensif eksternal, status atau peran individu dalam lingkungan, dan informasi tentang kemampuan diri. Nah, selanjutnya untuk contoh self-efficacy atau efikasi diri, salah satu contohnya itu bisa kita lihat pada seorang entrepreneur, di mana mereka seringkali membuat penilaian diri terhadap suatu hal yang tidak tentu. Oleh karena itu, saat membuat suatu keputusan atau sebuah pertanyaan tentang pengelolaan sumber daya yang dimiliki, mereka perlu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sehingga saat orang lain mengetahui tentang kemampuan mereka dalam mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas, maka mereka bisa dikatakan sebagai individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi. Hal itu bisa terjadi jika mereka tahu kekurangan dan kelebihannya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Seseorang bisa dianggap memiliki self-efficacy yang tinggi tidak hanya diukur dari tingkat PD mereka saja, namun juga tentang mawas diri yang mereka miliki. Selain itu, mereka juga akan merencanakan suatu tindakan dan bisa menutupi kekurangan mereka, supaya mereka bisa memperoleh target yang telah ditentukan. Baik, sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.